Puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Dan saya yakin dan percaya kita semua, baik kita yang ada di ruangan ini maupun yang sementara mengikuti kegiatan online kami, House of Grace Ministry, pada tanggal 1 November 2020 ini, kita semua ada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu, kepada kita semua, saya mengajak untuk kita bisa memberi waktu untuk boleh kita beribadah meskipun lewat kegiatan online. Mari kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik.
Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik, Tuhan yang hebat, Allah yang perkasa. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Kalau kita boleh ada di hari yang diberkati ini semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita semua. Maka dari itu, lewat kegiatan ibadah ini, jumpai kami Tuhan, dapati kami Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya apa yang kami boleh lakukan pada pagi menjelang siang adalah sebuah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Adalah sebuah ibadah yang menyenangkan Tuhan. Adalah sebuah ibadah yang mampu membuat Tuhan bangga dengan kami umat-umat-Nya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah online kami House of Grace Ministry pada hari ini. Sehingga setiap kami yang ada di ruangan ini dan setiap yang mengikuti ibadah online kami semua boleh mengalami kuasa Tuhan. Kami semua boleh mengalami kedahsyatan dan kehebatan Tuhan. Berkat ibadah boleh menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan. Beracaralah Engkau lebih lagi dalam ibadah kami. Sehingga benar-benar apa yang menjadi harapan kami, kehidupan kami lewat ibadah ini boleh mengalami Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini dan kami mulaikan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam satu pembacaan firman Tuhan dalam renungan kita yang sudah beberapa minggu ini kita di worship, kita mau satu lagu girang-girang dulu. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Yes, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Boleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Boleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita lagi. Boleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Boleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Haleluya. Kita ganti dengan pujian lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan.
yang bikin kita menang. Amin. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang percaya saja. Percaya saja. Oh Tuhan, Engkau ada dalam ibadah bersama dengan kami Tuhan. Baik kami yang ada di ruangan ini, setiap mereka yang mengikuti ibadah ini, haleluya. Dirawat oleh Tuhan. Percaya sampai kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang beri kita menang. Oh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Katakan dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Roh Kudus turun, Lord. Roh Kudus turun. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Kudus, nyanyikan pujian ini yang di rumah bersama-sama. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Katakan Roh Kudus turun. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan, glory, glory, glory. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Sama-sama katakan Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kami telah memuji-Mu Tuhan. Kami telah menyembah-Mu Tuhan. Saat tiba, kami sebagai gereja-Mu perlu
firman kebenaran Tuhan. Ia akan selalu menguatkan kami. Ia akan selalu meneguhkan kami dalam perjalanan ini. Menuntun kami agar kami terus ada pada rel-rel kebenaran firman Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Termaksimalkan kelengkapan senjata Allah melengkapi kami. Sehingga apa yang jadi suara Tuhan tersampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara dan bersuaralah Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sementara mengikuti ibadah online kami House of Grace Ministry. Dan kepada kita yang ada di ruangan ini, kita yang hanya bilangan keluarga, ya, tetapi terlalu yakin asalkan kita datang dengan kesungguhan hati, kita datang dengan pemberian diri yang betul-betul tulus mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saya yakin dari surga Tuhan melihat dan Tuhan memberkati ibadah kita. Amin. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan melihat akan firman kebenaran Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 9 ayat 20. Dan kita loncat di pembacaan yang masih tema yang sama, Lukas 8 ayat 43 sampai 44. Matius, Mami siap-siap baca Lukas 8 ayat 43 sampai 44. Saya akan baca Matius 9 ayat 20. Dan kepada kita di rumah yang mengikuti, biar sama-sama kita mengambil Alkitab, atau yang memegang handphone bisa menggunakan aplikasi Alkitab di handphone. Kita bisa melihat pembacaan di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-20, dan pembacaan berikut di dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 44. Demikian bunyi firman Tuhan, saya baca. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lukas 8 ayat 43 sampai 44 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Puji Tuhan. Bertolak dari pembacaan dalam kitab Matius dan Injil Lukas, kita menemukan satu pembacaan dengan tema atau perikop yang sama alur ceritanya. Bertolak dari pembacaan kita, saya mengangkat judul Iman yang Beri Menang. Sekali lagi, judul khotbah pada Minggu 1 November 2020 adalah iman yang beri menang. Itu pun saya sudah share di Facebook dan status WA. Sekiranya Bapak Ibu ingin mengikuti, ya, iman yang beri menang. Kita sudah membaca di dalam Matius dan Lukas
ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Ya. Itu bukanlah sesuatu sakit yang biasa. Ketika seorang ibu melahirkan dan ternyata dia setelah melahirkan ada kasus pendarahan, ya, itu dibutuhkan penanganan serius oleh medis. Itu dibutuhkan penanganan serius oleh bidan yang menangani atau dokter yang menangani. Apa terlebih di dalam tulisan firman Tuhan ini, perempuan yang tertulis di dalam tulisan ini sudah 12 tahun dia dalam sakit pendarahan. Ya, 12 tahun sakit pendarahan. Bukanlah waktu yang pendek. Bukanlah waktu yang singkat. Penderitaan wanita ini bisa saja dia merasakan lemes yang begitu luar biasa. Seolah-olah kekuatannya menghilang. Membuat dia mungkin enggak kuat. Tetapi pada waktu yang begitu indah, ada satu momen di mana Yesus ada di satu daerah, di satu tempat, di satu lokasi yang dimana perempuan yang mengalami pendarahan sudah 12 tahun ini, dia pun ada di situ. Bertolak dari pembacaan Matius dan di dalam Markus pun ada. Kalau tadi kita baca Matius dan Lukas, tidak ada seorang pun yang menyembuhkan. Di dalam Markus sudah dengan segala upaya, dengan segala daya telah dilakukan. Tetapi bukannya penyakit ini menjadi sembuh, tetapi semakin menjadi-jadi. Saya bilang tadi, ini sesuatu yang bukan sepele. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya sudah gambarkan tadi, ketika seorang ibu melahirkan dan ada kasus pendarahan, para medis langsung bergegas. Dengan segala upaya, dengan segala kemampuan, dengan segala pengetahuan mereka bagaimana pendarahan ini bisa berhenti. Kalau tidak demikian, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apa terlebih 12 tahun Bapak Ibu. Penderitaannya hebat. Sakitnya hebat. Bukan sedikit mungkin keluhan yang dia sampaikan. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus ada dalam pendarahan 12 tahun? Tetapi kita lihat. Pada waktu itu seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang. Mendekati Yesus dari belakang. Berarti kata mendekati di sini tidak menunjukkan dia berpapasan langsung. Mendekati untuk menyapa, mendekati untuk berbicara, mendekati untuk bermohon. Tidak. Yang dimaksudkan kata mendekati yang dilakukan oleh perempuan ini, dia mendapati Yesus bukan untuk berbicara langsung. Kalau kita melihat dalam Matius, Markus, dan Lukas, Tuhan pun kaget. Dia merasakan ada sesuatu. Tetapi kita mesti percaya, kita mesti lihat dari sisi yang lain, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Amin.
Tapi dalam tulisan ini dia merasakan ada sesuatu yang keluar, ada sesuatu reaksi dalam dirinya, ya. Perempuan ini mendekati Yesus dengan keadaan yang lemes, dengan keadaan yang lemah, dengan keadaan yang mungkin tidak berdaya, tetapi dia berusaha mendekati Yesus. Dia berupaya untuk mendapati Yesus. Meskipun mungkin tidak berbicara langsung. Dia tidak berbicara langsung dengan mengutarakan, Bapa, Tuhan, Yesus, aku sakit. Tidak. Di dalam kalimat selanjutnya berkata, mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Menjamah jubahnya. Yang dimaksudkan dengan jubahnya, yang dimaksudkan dengan jubahnya adalah bagian ujung, tepi, pinggir dari jubah Yesus. Dia tidak menjamah keseluruhan jubah, tetapi di pinggir, tepi, ujung jubah Yesus. Haleluya. Yang kita lihat dari perempuan ini, dalam kelemahan, dengan ketidakberdayaan dia, pada kondisi yang lemah, lemes, tetapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dan saat itu Yesus melewati dan dia ada di area, di lokasi di mana perempuan ini ada, meski dalam keadaan yang lemah, dia mau berusaha mendapati Yesus. Dia mau berusaha menjumpai Yesus, meskipun tidak bertatapan langsung, hanya membekang jubah Yesus. Ada keyakinan dalam dirinya, dia sembuh. Enggak harus bercengkrama, berpegangan tangan. Enggak harus berbicara face to face. Saya tekankan kepada kita, hanya menjamah jubah Yesus. Bagian ujung jubah Yesus, bagian tepi pinggir jubah Yesus. Asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Haleluya. Bertolak dari judul khotbah, iman yang beri menang. Tindakan dari perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Tindakan ini adalah tindakan iman. Tindakan iman. Dia punya keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan, tidak ada kecemasan, tidak ada kerisauan dalam diri dia. Dia mau percaya. Asal ku jamah jubah Yesus, dia sembuh. Dan apa yang terjadi? Dia pun sembuh. Amin. Kita lihat ayat 21 dalam kitab Matius. Karena katanya dalam hatinya ada satu ungkapan dalam hati seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini reaksi iman yang ditunjukkan, yang diperlihatkan dari seorang perempuan 12 tahun pendarahan ini. Oh, luar biasa.
Ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia dan berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Kata Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berarti dari keterangan dari pernyataan Yesus, apa yang dilakukan oleh perempuan ini, sekali lagi saya mau bilang, ini adalah sebuah reaksi tindakan iman. 12 tahun, gak main-main. Mungkin mukanya itu udah pucat. Gimana ya? Tetapi waktu yang tepat datang ketika Yesus hadir di sana. Dan dia mau berusaha mendapati Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, ada poin yang sudah tersampaikan kepada kita tentang iman yang memberi menang. Adakah sekedar beriman tanpa tindakan? Adakah sekedar percaya tanpa tindakan? Adakah sekedar kita yakin tanpa tindakan? Ya, ketika perempuan itu telah mendengar cerita tentang Yesus dengan apa yang dia telah lakukan, ketika dia tahu Yesus akan melewati daerahnya, akan ada di sana, di mana dia ada, dia mau berusaha mendapati Yesus. Ya, kita tahu Yesus ada bersama dengan kita. Kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang maha kuasa. Ya, kita yang mungkin ada dalam keadaan sakit, berusahalah menjumpai Yesus dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap kemampuan kita, dengan seluruh akal budi kita, dapat dijumpai, temukan Yesus dengan iman. Sebagaimana yang dialami oleh perempuan 12 tahun pendarahan ini. Dia sembuh, kita pun akan sembuh. Amin. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Kita akan melihat pada ayat 5 sampai yang ke-8 saja, ya. Matius 8 ayat 5 sampai 13, tetapi saya akan baca dari ayat 5 sampai ayat 8 saja. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini nggak main-main juga. Ada seorang perwira yang begitu mungkin mengasihi hambanya, pelayannya, yang mengikuti dia, yang melayani dia, yang mendampingi dia, yang mengurusi dia. Perwira Kapernaum. Berbicara mengenai perwira itu bukan satu posisi jabatan yang biasa. Ini level perwira. Orang yang punya pangkat, yang tidak sembarangan. Dia datang menjumpai Yesus. Yesus, hambaku dalam keadaan kondisi sakit
lumpuh dan ia sangat menderita. Betapa pedulinya perwira ini kepada hambanya. Peduli. Terkadang banyak orang, tidak semua. Karena mungkin dia pikir dia sosialnya lebih, udah mulai melihat ya pelayan-pelayannya ini ya sesuatu yang nggak ada apa-apanya. Cara dia menyuruh bukan lagi dengan bahasa-bahasa yang sopan, bukan lagi dengan bahasa-bahasa yang beretika, tetapi dia memanfaatkan kedudukannya sebagai tuan, ya, sebagai bos, ya, bisa saja dia memperlakukan dengan kata-kata yang kasar, tindakan-tindakan yang kasar, tetapi beda dengan perwira ini. Tersirat bahwa perwira ini begitu mengasihi, begitu peduli dengan apa yang sementara dialami oleh hambanya, oleh pelayannya. Kalau mungkin jadi orang lain, ya pusing amat, saya punya kesibukan, saya punya tugas yang banyak, saya punya kegiatan yang banyak, bukan cuma satu yang saya fokus, bukan hanya dia, ini siapa. Tetapi perwira ini tidak. Dia peduli dengan hambanya. Dan dia datang kepada Tuhan. Hambaku lagi sakit di rumah, sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Oh Tuhan, tolong. Ini dia berbicara dengan Yesus. Tuhan, tolong sembuhkan hambaku. Respon Yesus. Yesus Maha Tahu. Dia mengetahui betapa besar pedulinya perwira ini terhadap hambanya. Di ayat berikut, Yesus langsung merespon, aku akan ke rumah dan akan menyembuhkan dia. Ketika Yesus merespon, bukan sekedar langsung merespon, tentu ada hal-hal yang dia jumpai dari perwira ini. Ternyata perwira ini gak sombong. Perwira ini gak angkuh dengan jabatannya, dengan status sosial yang tergolong berbeda dengan hambanya. Tetapi dia punya hati, punya kasih, punya kepedulian. Ayat berikutnya, ayat 7, Yesus langsung merespon. Dia lumpuh dan kesakitan. Ayat 7, Yesus langsung merespon. Aku akan datang menyembuhkannya. Ada alasan terhadap respon Yesus terhadap perwira itu. Tuhan Maha Tahu. Dia tahu keseluruhan pikiran dan hati dari perwira itu. Tetapi ayatnya yang ke-8. Jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Meskipun punya jabatan, dia sadar siapa dia. Saya sementara berhadapan dengan orang besar. Bukan orang besar biasa-biasa. Bukan orang besar yang selevel dengan dunia. Dia merasakan, wow, ini orang besar yang berbeda. Dia mungkin telah mendengar banyak kabar tentang perbuatan Yesus. Ini orang gak sembarang orang. Amin. Sehingga dia merasa gak pantaslah Tuhan datang ke rumah. Dia pun merasa dia ini banyak dosa. Dia banyak kesalahan. Dia banyak pelanggaran. Mungkin ada hal-hal yang dia putuskan, ia tidak sesuai. Ada hal-hal yang dia lakukan berbenturan dengan satu aturan. Bisa saja demikian.
Maka dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Dia merasa diri dia manusia berdosa. Dia merasa diri dia manusia yang banyak kekurangan. Dia merasa diri sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Sadar diri. Sadar diri. Itu yang tersirat dalam ayat ini. Kalimat berikut, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Haleluya. Perwira itu bilang, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kembali bertolak dari judul kita, iman yang beri menang. Ini sebuah bahasa iman dari seorang perwira Kapernaum. Dia berbicara dengan Tuhan. Tuhan, katakan sepatah kata saja, hambaku itu akan sembuh. Nggak usah ke rumah. Luar biasa. Kembali kita diingatkan betapa pentingnya iman dalam kehidupan kita. Adakah hari-hari ini kualitas iman kita mulai meredup? Adakah hari-hari ini kualitas iman kita menjadi dingin? Sehingga kita jauh dari mujizat, jauh dari keajaiban Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, sampai sudah berteriak. Seolah-olah pertolongan itu jauh. Seolah-olah jawaban itu jauh. Seolah-olah mujizat itu jauh. Keajaiban itu jauh. Ternyata kita harus bangkitkan iman kita. Bukan sekedar berkata aku beriman, aku percaya, aku meyakini kuasa Tuhan. Hello, iman yang bagaimana, percaya yang bagaimana, keyakinan yang bagaimana kita kepada Tuhan. Telah dicontohkan oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan. Telah diperlihatkan oleh iman perwira Kapernaum. 12 tahun, perempuan 12 tahun pendarahan. Dia mau berusaha menjumpai Yesus. Meskipun dalam keterbatasan. Menjumpai dengan usaha bukan sekedar begitu-begitu saja. Tetapi ada satu dorongan yang betul-betul dia memperlihatkan kesungguhannya, keyakinannya, imannya terhadap Tuhan. Bukan sekedar beriman. Tunjukkan kualitas iman kita. Nggak ada keraguan, nggak ada kebimbangan, nggak ada kekhawatiran yang mendominasi hidup kita. Yang mengalahkan iman. Hari-hari ini kekhawatiran, kecemasan yang seolah-olah mendominasi kehidupan perjalanan kita. Yang seharusnya perjalanan kekristenan kita adalah perjalanan yang didominasi oleh iman. Iman yang sungguh kepada Tuhan. Itu yang diperlihatkan oleh perempuan 12 tahun pendarahan. Akibat iman yang sungguh, usaha yang sungguh-sungguh, dia sembuh. Diperlihatkan oleh perwira Kapernaum. Ada sebuah usaha yang tulus, sungguh-sungguh, yang di sini tulus. Ya, kemudian dia sadar diri. Sadar diri dan ketulusan menghasilkan kualitas iman yang membuahkan kesembuhan. Haleluya.
Di ayat yang ke-10 coba kita lihat. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ada pengakuan Tuhan terhadap perwira Kapernaum ini. Haleluya. Ia berheranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai seorang pun di antara orang Israel." Haleluya. Ada pengakuan Tuhan. Tuhan memuji kualitas iman dari perwira Kapernaum. Hello. Dia datang dengan penuh kesadaran diri. Dia datang dengan penuh ketulusan dan kesungguhan kepada Tuhan. Luar biasa. Tuhan bilang tidak ada. Ya, belum pernah kujumpai. Belum pernah kujumpai iman sebesar ini. Ya, di antara orang Israel. Haleluya. Amen. Oh, memang dahsyat. Pengakuan dan pujian Tuhan. Ya. Pesan firman Tuhan sudah beberapa poin tersampaikan. Kita lihat berikut Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Saya baca Daniel 3 ayat 17 sampai 18. "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, 3 pemuda yang hebat, ya. Yang dalam ayat 17-18 ini mereka coba menunjukkan kualitas iman orang percaya, kualitas iman orang percaya kepada Tuhan. Ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Dan tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Ada sebuah ancaman, ada sebuah penderitaan yang di depan mereka, perapian yang menyala-nyala, api yang hebat, yang bisa menghanguskan tubuh mereka, raga mereka. Tetapi ternyata hal itu tidak menyurutkan iman mereka, tidak menyurutkan kualitas iman mereka. Dengan memberikan pernyataan sikap kepada Raja Nebukadnezar, "Kalaupun Allah yang kami puja melepaskan kami, Dia yang akan melepaskan kami. Sekiranya tidak, perlu Tuanku Raja mengetahui, kami tidak akan menyembah, memuja patung yang dibuat." Ini sikap yang luar biasa, pernyataan sikap yang luar biasa. Dan singkat cerita, akibat dari sikap iman ini, apa yang terjadi? Mereka mengalami pertolongan Tuhan.
mereka mengalami keajaiban Tuhan. Mereka mengalami kehebatan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada nyata pembelaan Tuhan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Puji Tuhan. Jadi terhadap perempuan yang 12 tahun pendarahan, bukan sekedar beriman, tetapi ada sebuah usaha, ada sebuah tindakan, ada sebuah action yang diperlihatkan oleh perempuan ini meski dalam keadaan lemah, tetapi dia mau berusaha menjumpai Yesus, mendapati Yesus dengan usaha yang sungguh-sungguh, ya. Dia pun beriman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, terhadap perwira Kapernaum yang ditunjukkan oleh perwira Kapernaum, yang pertama, dia sadar diri. Meskipun dia punya jabatan yang besar, kedudukan yang hebat, dia sadar diri, dia manusia yang tak luput dari kekurangan, kelemahan, salah, dan dosa. Ya. Dan dia berkata, katakanlah sepatah kata. Ya. Ini bahasa iman dari seorang perwira. Sadar diri, rendah hati. Haleluya. Yang ketiga, Daniel 3 ayat 17 sampai 18 tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, mereka menunjukkan sikap iman, ya, pernyataan iman terhadap Raja Nebukadnezar. Meskipun telah ada ancaman di depan mata mereka, perapian yang menyala-nyala, mereka tidak redup iman mereka. Kualitas iman mereka tetap terjaga. Haleluya. Mungkin hari-hari ini kita dalam persoalan, mungkin hari-hari ini kita ada dalam kondisi sakit. Sakit adalah sebuah gambaran tentang masalah atau persoalan hidup. Sekali lagi, sakit adalah sebuah gambaran tentang suatu persoalan hidup. Mungkin kita ada pada kondisi masalah yang berlarut-larut. Tak kunjung ada solusi. Sudah datang sama keluarga, sama teman, sama orang yang kita anggap bisa menolong kita. Tetapi bukannya kita mendapatkan solusi, bukannya kita mendapatkan pertolongan, bukannya kita mendapatkan jalan keluar, tetapi kondisi kita semakin memburuk. Tidak ada pertolongan, tidak ada solusi. Sakit di sini berbicara mengenai sakit fisik, sakit batin, sakit ekonomi, dan sakit dalam hal karir kita. Sakit fisik, engkau sementara dalam kondisi sakit fisik, sebagaimana yang dialami oleh perempuan 12 tahun pendarahan, hamba dari perwira Kapernaum. Ya, mari kita mau bertindak, kita mau mendatangi Yesus, kita mau menghampiri hadirat Allah. Di hadirat Allah ada pertolongan dari Tuhan. Jumpai, datangi Tuhan dengan doa. Dengan doa yang beriman kepada Tuhan. Doa yang sungguh. Bukan doa yang setengah-setengah. Bukan doa yang sekedar berdoa. Di hadirat Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan ada. Tuhan merespon kita. Tetapi bagaimana cara kita mau menjumpai Tuhan?
mendatangi Tuhan? Apakah kita datang dengan segala keangkuhan? Adakah kita datang sekedar datang? Adakah kita berdoa dengan bahasa-bahasa yang indah, sekedar bahasa yang indah saja? Ingat, datang dengan kesungguhan kepada Tuhan. Datang dengan kesungguhan kepada Tuhan. Datang dengan penyerahan kepada Tuhan. Datang dengan segala rasa hormat kepada Tuhan. Datang dengan segala kesadaran diri siapakah kita. Haleluya. Haleluya. Maka sebagaimana yang dialami wanita 12 tahun pendarahan dan hamba seorang perwira di Kapernaum, mereka disembuhkan Tuhan. Bahkan ada pengakuan, ada pujian dari Tuhan. Haleluya. Engkau yang di rumah yang sementara mengikuti ibadah online ini, iman yang beri menang. Mungkin dalam kondisi sakit, percayalah, Tuhan menyembuhkanmu. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan. Haleluya. Munculkan kualitas iman. Munculkan kualitas iman. Jangan sampai kebimbangan, kecemasan, keraguan yang mendominasi perjalanan hidup kita. Izinkan iman yang mendominasi perjalanan iman kita. Haleluya. Mungkin kita ada dalam keadaan sakit batin. Kita yang disepelekan orang. Kita yang terlalu dipandang rendah oleh orang. Kita yang terlalu dipandang gak ada apa-apa oleh orang. Kita yang selalu dipandang rendah oleh siapa? Keluarga kita mungkin, teman kita mungkin, kerabat kita mungkin, mitra kita dalam pelayanan mungkin. Padahal kita telah maksimal. Percayalah, kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Percaya bahwa kita tidak sendiri. Percaya, beriman kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengobati sakit batinmu. Tuhan sanggup membebat sakit batinmu yang sekian lama terlukai oleh orang-orang dekatmu, oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita berkata, kenapa saya diperlakukan seperti begini? Kenapa saya diperlakukan seperti begini? Ini sakit yang kedua, sakit batin. Itu pun banyak dialami oleh orang. Kita akan mendapatkan kekuatan untuk kuat, untuk sanggup melewati proses ini. Dan percayalah, Tuhan sanggup menyembuhkan sakit batin kita. Haleluya. Itu yang dirasakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka mau dicampakkan. Mereka dijebak. Banyak kali mungkin kita dijebak. Banyak kali kita yang sudah berbuat baik tapi tidak dianggap. Kita sudah berusaha dengan sebisa kita, tetap juga dari tahun ke tahun tidak dianggap. Batin. Tapi Tuhan melihat kita. Berimanlah kepada Tuhan. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang tidak pernah cuek dengan kita. Dia begitu peduli dengan kita. Dia begitu memahami kondisi kita. Dan dia yang sanggup menolong, menyembuhkan luka batin kita. Asal kita mau beriman sungguh kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, kategori sakit yang ketiga yang saya tulis di sini, sakit ekonomi. Hari-hari ini dengan peristiwa COVID-19 tak dapat dihindari. Ada beberapa perusahaan mungkin yang tutup gulung tikar. Karyawan, karyawati pun merasakan sakit ekonomi.
Bagaimana mau makan, bagaimana mau minum, bagaimana untuk biaya sekolah anak, bagaimana untuk bertahan hidup, sakit ekonomi. Percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tinggal bagaimana cara kita menghampiri Tuhan. Tinggal bagaimana sikap iman kita kepada Tuhan. Adakah sikap iman kita benar? Atau sikap iman kita hanya sebatas bahasa doa yang indah? Haleluya. Tuhan mampu memberikan kehidupan dalam hidup kita semua. Tuhan mampu menjamin kebutuhan keperluan kita. Datanglah kepada sumber solusi. Datanglah kepada sumber pertolongan. Datanglah kepada sumber berkat. Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga, karir. Kita berpikir karir kita bagaimana? Kenapa enggak dipromosikan? Bertahun-tahun begini aja, levelnya di bawah aja, orang lain sepertinya main belakang, cepat terpromosikan. Percaya Tuhan sanggup, beriman kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh beribadah Tuhan, sungguh-sungguh menyatakan diri sebagai orang percaya. Bukan menjadi Kristen KTP. Sendirinya Tuhan akan mempromosikan kita. Sendirinya Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Berpulang kepada diri kita. Sejauh mana kita mau menghampiri Tuhan. Sikap hati kita bagaimana. Kualitas iman kita bagaimana. Kembali kepada judul khotbah. Iman yang beri menang. Amin. Solusinya, kesimpulan dari khotbah saya. Mari berimanlah sungguh kepada Tuhan. Mari berimanlah sungguh kepada Tuhan. Maka pertolongan, kemenangan jadi milik kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Saya tibakan di sini dan mari kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Haleluya. Aku tak Melihat jalanmu, aku tak mengerti rencanamu. namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu, satu pengalaman.
kondisi sakit apapun kita saat ini, sakit fisik, sakit batin, sakit ekonomi, sakit dalam hal karir kita. Lihat pelajaran yang sudah kita jumpai kepada wanita 12 tahun pendarahan. Ada usaha yang dilakukan oleh perempuan ini. Asalku jamah jubah Yesus. Jubah Yesus. Aku sembuh. Itu di dalam hati. Menerangkan dan menjelaskan kepada kita ada satu iman yang sungguh-sungguh. Dia memperlihatkan kualitas iman yang terbaik dalam diri. Ketika dia menjamah jubah Yesus, dia pun mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan. Ada usaha dan ketulusan, kesungguhan iman kepada Tuhan terhadap iman perwira di Kapernaum. Tuhan, hambaku sedang sakit lumpuh dan sangat menderita. Yesus merespon, aku akan ke rumah dan menyembuhkannya. Perwira ini berkata, Tuhan tidak harus ke rumah. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Di ayatnya yang ke-12 ada satu pujian, ada satu pernyataan Tuhan terhadap perwira ini. Belum pernah aku jumpai iman sebesar ini di tengah-tengah Israel. Dia datang dengan segala kerendahan diri, kerendahan hati. Dia sadar siapakah dia. Dia manusia yang tak luput dari kekurangan, kesalahan dan kelemahan dosa. Mungkin hari-hari ini kita hampiri Tuhan dengan segala keangkuhan kita. Kita menghampiri Tuhan dengan doa yang biasa-biasa. Haleluya. Mari perhatikan kehidupan doa kita. Adakah doa itu muatannya adalah sebuah iman yang berkualitas baik, atau muatannya sekedar bahasa doa yang indah? Mungkin hari-hari ini kita sementara dihina orang, dicaci maki orang, tidak dipedulikan orang. Meskipun kita telah berbuat baik, kita merasakan sakit batin. Tahun ke tahun seolah-olah kita ini tidak dianggap, seolah-olah kita ini tidak ada. Bahkan kita mendengar kata-kata yang sepertinya menyakitkan hati. Percayalah, Tuhan sanggup mengangkat dan memperbaiki kehidupan kita. Dia yang akan mampu mengobati sakit batin kita. Percayalah kepada Tuhan bahwa iman yang memberi kemenangan. Nyanyikan pujian ini kembali. Haleluya.
sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap kami, baik yang ada di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti ibadah online kami, kiranya berkat firman boleh menjadi bahagian kami semua. Tiap-tiap kami terkuatkan, kami diteguhkan, kami disadarkan, kami dimotivasi dengan kebenaran firman, agar hari-hari kualitas iman itu boleh hadir dan didapati Tuhan ada dalam kehidupan kami, sehingga mujizat, keajaiban, pertolongan, berkat-berkat Allah boleh menjadi bahagian kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami, sanggupkan kami, agar hari-hari ini kami mampu tampilkan kualitas iman sebagaimana yang diharapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyafaat. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Berkati pemerintah kami yang ada, dari pusat, daerah, sampai pemerintah yang terendah. Tuhan memberkati. Memberkati akan seluruh hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Seluruh umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Segenap keluarga kami di mana saja Tuhan memberkati. Memberkati kami yang ada di ruangan ini. Kami keluarga hamba-Mu, suami, istri, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Dalam menjalankan tugas panggilan, kiranya Engkau memaksimalkan seluruh kelengkapan senjata Allah bagi kami. Kami percaya bersama Tuhan kami akan semakin lebih dahsyat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan online House of Grace Ministry ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami yang ada di ruangan ini lewat tayangan Facebook Live kami ini Tuhan, setiap mereka diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan juga akan kegiatan pergumulan untuk GPD Anugerah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan buka jalan, kerinduan untuk boleh mendapatkan rumah doa, biar dikabulkan Tuhan, diwujudkan Tuhan, mimpi ini boleh menjadi kenyataan. Kirimkan orang-orang yang mau terbeban dengan pergumulan kami ini Tuhan. Mereka-mereka yang diberi hati yang tulus untuk boleh menopang pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, kami yang ada di ruangan ini diberkati, Mami diberkati, Kakak Ishak diberkati, Mika diberkati, kami pribadi diberkati. Berkat ibadah jadi bagian kami. Begitupun yang mengikuti ibadah online kami, siapapun mereka, keluarga kami, teman kami, siapapun mereka Tuhan, kami berdoa. Mereka diberkati oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tertutup jalan Tuhan, Engkau bukakan di dalam nama Yesus. Ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami akan akhiri kegiatan ibadah online House of Grace pada 1 November 2020 ini. Dan akhirnya, mari kita berdiri. Angkatlah tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita senantiasa, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita yang setia dan mau beriman sungguh kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan nanti kita ketemu lagi pada minggu besok. Immanuel. Shalom.